Bertemu kembali dalam pelajaran ekonomi. Kali ini kita akan mempelajari materi yang berkaitan dengan manajemen. Nah, biasanya dalam sebuah perusahaan terdapat banyak bidang yang menjalankan fungsinya masing-masing, dan bidang-bidang tersebut nanti akan ditangani oleh orang-orang dengan keahlian tertentu. Nah, agar masing-masing bidang tersebut dapat bersinergi ya dan menghasilkan sebuah produk tertentu, maka nanti diperlukan adanya suatu proses berupa perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian. Nah, maka agar bisa tercapai tujuan tersebut ya, maka diperlukan suatu cara atau ilmu yang yang dibutuhkan untuk menjalankan itu semua, dan ilmu tersebut dikenal dengan ilmu manajemen. Nah, sekarang kita akan lihat apa pengertian dari manajemen. Nah, pengertian manajemen nanti bisa ditinjau dari beberapa segi. Yang pertama bisa ditinjau dari sisi seni, yang kedua ditinjau dari sisi ilmu pengetahuan, dan yang ketiga bisa ditinjau dari sisi proses. Nah, kita lihat dari sisi seni, maka manajemen adalah seni menyelesaikan pekerjaan melalui tangan orang lain. Nah, dengan seni ini adalah seni untuk memimpin atau mengarahkan seseorang, ya, mengarahkan orang-orang agar bisa mencapai tujuan tertentu. Nah, yang kedua ditinjau dari sisi ilmu pengetahuan. Nah, manajemen adalah bidang pengetahuan yang berusaha secara sistematis memahami mengapa dan bagaimana manusia bekerja sama untuk menghasilkan suatu yang bermanfaat bagi kemanusiaan. Dan kalau dilihat dari sisi proses, maka manajemen diartikan sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengawasan kegiatan anggota serta tujuan penggunaan organisasi yang sudah ditentukan. Nah, ini ya. Jadi, kalau menurut proses, ini ada prosesnya ya, yaitu berupa perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengawasan. Nah, selanjutnya kita akan melihat ya, manajemen itu memiliki jenjang. Nah, jenjangnya itu berupa piramid seperti ini. Nah, di sini di paling atas itu dikenal dengan top management, dan yang di tengah ini adalah middle management, dan yang di bawah ini adalah first line management. Nah, kita lihat penjelasannya. Manajemen top ya, top management atau disebut juga dengan manajemen puncak adalah manajemen yang biasanya terdiri dari, kalau dalam sebuah perusahaan ya, itu adalah dewan direksi dan direktur utama. Nah, top management ini biasanya bertugas untuk menentukan atau memutuskan hal-hal yang sifatnya global. Ya, nah itu biasanya nanti dijalankan oleh seorang dewan direksi dan direktur utama. Kemudian yang kedua adalah manajemen menengah atau disebut dengan middle management. Nah, middle management ini adalah manajemen yang biasanya memimpin suatu divisi atau departemen. Nah, middle management ini dia nanti akan menjalankan keputusan yang tadi sudah ditentukan oleh manajemen puncak. Jadi di sini ditentukan keputusan yang sifatnya global, maka kemudian oleh manajemen menengah ini dijabarkan dalam bentuk program-program tertentu. Dan yang terakhir adalah manajemen pelaksana atau disebut dengan first line management. Nah, dalam manajemen pelaksana ini biasanya bertugas menjalankan rencana yang sudah dibuat oleh manajemen menengah. Nah, kemudian kita akan lihat prinsip-prinsip manajemen. Nah, prinsip manajemen ini yang paling terkenal adalah prinsip manajemen yang dikemukakan oleh Henry Fayol. Nah, menurut Henry Fayol, ya, prinsip manajemen ini terdiri dari 14 prinsip. Nah, prinsip yang pertama adalah prinsip adanya pembagian kerja. Kemudian yang kedua mengutamakan kepentingan bersama. Yang ketiga adalah disiplin. Yang keempat adalah otoritas atau wewenang. Yang kelima adalah kesatuan arah. Kemudian yang keenam adalah kesatuan perintah. Yang ketujuh adalah pemberian upah. Yang kedelapan adalah pengusatan atau sentralisasi.
Yang ke-9 adalah jenjang jabatan. Yang ke-10 adalah tata tertib. Yang ke-11 adalah kesamaan. 12 adalah kestabilan staf. 13 adalah inisiatif. Dan yang ke-14 adalah semangat korps, ya. Nah, prinsip-prinsip manajemen ini dari mulai yang nomor 1 sampai dengan nomor 14 ini penting ada dalam sebuah perusahaan, ya. Nah, contohnya adalah pembagian kerja. Sudah jelas di dalam sebuah perusahaan atau dalam sebuah organisasi pembagian kerja itu perlu, ya. Pembagian kerja itu perlu. Kemudian perlu adanya ini tadi mengutamakan kepentingan bersama, perlu adanya disiplin, harus ada otoritas, harus ada kesatuan arah, ya, dan harus ada satu perintah, tidak boleh banyak yang memerintah, gitu ya, dan seterusnya. Nah, yang selanjutnya kita akan melihat unsur-unsur manajemen. Unsur manajemen ini biasanya dikenal dengan 5M. Ya, 5M. M yang pertama adalah man. Ya, man atau manusia. Yang kedua adalah money atau uang. Yang ketiga adalah material atau bahan baku. Yang keempatnya adalah mesin, ya, dan yang kelimanya adalah metode. Nah, di dalam unsur manajemen ini antara satu unsur dengan unsur lainnya saling berkaitan, ya. Tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lain. Semuanya penting di dalam manajemen, ya. Tanpa ada salah satunya maka sebuah perusahaan tidak akan bisa berjalan dengan baik, ya. Nah, kemudian fungsi manajemen. Fungsi manajemen itu terdiri dari 4. Nah, yang pertama adalah ada yang disebut dengan fungsi perencanaan atau yang dikenal dengan planning. Yang kedua adalah fungsi pengorganisasian atau disebut dengan organizing. Ya, dan yang ketiga adalah pelaksanaan atau actuating, dan yang keempat adalah pengawasan atau controlling. Nah, sebetulnya fungsi manajemen ini ada berbagai macam, ya. Dan yang keempat ini nanti untuk memudahkan kalian menghafal, ya. Fungsi manajemen ini dikenal dengan ini diambil depannya aja, ya, P, O, A, C, ya. Nah, ini adalah fungsi manajemen yang dikemukakan oleh beberapa orang tokoh, ya, dan ini yang paling menjadi kesimpulan, ya. Nah, nanti banyak sebetulnya jenisnya, tetapi ini yang paling paling mudah untuk diingat, ya. Jadi POAC. Kita akan lihat fungsi yang pertama, yaitu fungsi planning atau perencanaan. Nah, fungsi perencanaan ini adalah sebuah proses mendasar di dalam manajemen. Nah, tujuannya adalah untuk bisa menentukan tujuan dan langkah-langkah yang harus dilakukan agar tujuan dapat tercapai. Nah, di dalam menentukan perencanaan ini nanti diperlukan ada 5 pertanyaan, ya, 6 pertanyaan, yaitu 5W 1H. W yang pertama adalah what, kemudian why, kemudian where, when, who, dan how, ya. Nah, itu pertanyaan yang mendasar yang diperlukan di dalam penyusunan proses perencanaan. Nah, seperti di dalam gambar ini, ya, untuk mendirikan sebuah gedung bertingkat seperti ini, maka diperlukan perencanaan yang matang. Nah, bagaimana agar dari proses pondasi awal sampai bisa mencapai gedung bertingkat seperti ini menjadi berdiri kokoh, ya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah organizing, ya, atau pengorganisasian. Nah, pengorganisasian di sini adalah keseluruhan proses pengelompokan orang-orang, alat-alat, tugas, tanggung jawab, dan wewenang sehingga tercipta suatu kesatuan yang dapat digerakkan untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Nah, biasanya di dalam pengorganisasian ini nanti diperlukan adanya pengorganisasian, ya. Nah, biasanya ini berkaitan nanti dengan adanya bentuk-bentuk organisasi. Nah, bentuk-bentuk organisasi itu nanti akan menentukan proses pemberian wewenang, kemudian tanggung jawab, ya, yang harus ada antara seorang atasan dengan seorang bawahan. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah actuating atau pelaksanaan. Nah, di dalam pelaksanaan ini adalah fungsi manajemen
yang bertujuan untuk menggerakkan orang-orang agar dia dapat bekerja sesuai dengan tujuan yang sudah ditetapkan. Nah, jadi actuating ini bagaimana seorang pemimpin atau seorang pemimpin ya, atau seorang leader di sini bisa menggerakkan orang-orang yang ada di bawahnya untuk bisa bekerja ya, sehingga nanti kemudian bisa mencapai tujuan tertentu. Nah, kemudian di dalam pelaksanaan atau actuating ini nanti diperlukan suatu ilmu ya, atau suatu keahlian yang dimiliki oleh seorang pemimpin. Nah, makanya tadi di dalam pengertiannya manajemen itu dikenal dengan pengertian dilihat dari sisi seni ya. Nah, seni di sini nanti akan berpengaruh di sini ya di dalam proses pelaksanaannya ya. Nah, jadi nanti dengan seni ini bagaimana seorang pemimpin ada yang dia bertindak demokratis dalam menjalankan mengarahkan anggotanya, ada yang bersifat ada yang bertindak diktator ya. Nah, itu macam-macam nanti ini dalam proses actuating atau dalam proses pelaksanaan. Controlling atau pengawasan. Nah, controlling atau pengawasan ini adalah tindakan meneliti apakah segala sesuatu telah tercapai atau berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan atau belum. Pengawasan ini merupakan tugas untuk mengoreksi kesalahan yang terjadi demi tercapainya tujuan organisasi. Dan secara umum, tujuan dari pengawasan ini adalah memastikan pekerjaan sesuai dengan rencana, kemudian mencegah adanya kesalahan, dan bisa menciptakan kondisi agar karyawan dapat bertanggung jawab dalam melaksanakan pekerjaannya. Dan kemudian nanti jika terjadi kesalahan bisa dikoreksi sehingga tidak terjadi kegagalan yang lebih lanjut ya, dan nanti pada akhirnya bisa memberikan jalan keluar atas berbagai kesalahan yang terjadi. Nah, itu ya berkaitan dengan pengawasan. Dan untuk hari ini bahasan tentang manajemen sampai di sini dulu. Nanti kita akan lanjut dengan masih bahasan dengan manajemen di pertemuan yang akan datang. Segitu saja yang bisa Ibu sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.